Dan ini penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya. Diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa? 40. Kampung itu ya boleh Jumatan. Meskipun nggak sampai berapa? 40. Terus ngeten ya, kula sukani mukaddimah ya. Saya sering diberi pertanyaan begini, saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu ora tau munggah. Gak tau munggah ya pemenang ranking, munggah ya pernah naik. Tapi bagus barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in, terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi. Itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini taswirul masail atau taswirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mun panggil halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mimman sanging wong tan'aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al-jum'atu jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan itu yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Wala deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Salah, berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya tidak wajib. Mulanya dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jeleng Muhammadani Alfiyah. Fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin. Jadi maridin mardo, qatilin qatla, zaminin zamna. Faklah itu alimaan saya kuno minkum nopo mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir.
Nah, takbirnya itu agak aneh. Mana belum tiba hampir. Yo, aku tiba kayak orang alim masih itu. Ini roy duwe ngene Gus. Parah. Mana? Sudah saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah. Itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlan iku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ana sapa ahli Jum'ah iku arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji awak karo to akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fita alumi ing dalam belajar lam tasih mongko rasa apa Jum'atuhum Jum'atane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fita alim. Berarti dihitung fayang kusuna mongko dianggap kurang sapa al arba'un. Jadi kalau orang 40 pas kok salah satu itu batal. Balik batalnya karena ngentut atau di antara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran kemudian bacanya itu salah dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa belajar namanya qasara apa fita'allum dia pepeko ya pepeko itu disalahkan syariat maka itu juga nggak sah tapi wa amma idza lam yuqassir al ummiyu fita'allum fatasih al jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab al irsyad. Ketika orang umi itu tidak taksir fit ta'allum fatasihha muqaddati sah apa al-jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al-Irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil. Semaqala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad cek umi ta'allum cek ora cek taksir cek ora padha rasae. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah. Itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Nah, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman akhirnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mik itu yang didengar suara kiai apa suaranya mik? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini tanya. Aro'aita di Quran juga banyak kul aro'aitum memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aitum aro'aitani kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang ndak dianya rapati alim perhatinya ali takok ngono ya. Wedi nak ditentang nopo. Muripe kok ilmu entek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hada al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka. Mereka yang mensomasi padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan enggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja.
Sampean disomasi ya taqabbal wa minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban. Kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kalau rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakake ini, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niatnya. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan ya. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, mustari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, gak boleh seperti itu, gak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla budui sholahiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh ya, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu at-tamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak dadi semangka kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semangka. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tak wari fikih waras ini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta iku tuku pelem apa tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Kang. Agar wong yo wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong manusa. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta, kok nek pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Isane diuntal kan. Dipangan yo kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor. Kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kowe mangan dhuwit kamu stari, kau tengkulak iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kowe kok doyan duwike dulurmu iku atas nama dulurem kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem aja penting. Tapi rego pelem. Iya kok asing ditol iku pentil. Rego pelem.
Pentile kena angin terus dari Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kowe iku terus entuk duit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aroaitum orang dilatih berpikir. Aroaitum in mana Allahu at-tamrah fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aroaitum. Dan ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi aja terlalu kok wong kampus. Mendisomasi bagi ini. Nak ranyo masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah, ada santri juga kadang kegoblokan saking samina waktona kiai ini keliru ya samina. Akhirnya kiai ini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Teng kitab kula walang, Mbah. Lha iya teng walang sing nemplek lawang. Mergo mau kalah kiai ini ku mau. Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Pak. Lah ya bumi sing kena bom. Tapi ini nyata lho. Kula nate ndek kanca ngasih sorokan mbek kiai iku. Faman saroko albedo ta ing anduk yakin kanca kula. Tulisan pegon anduk mbek ndok kan padha. Dadi dene ana di albedo ta iku ora ndok lho. Anduk. Takok kula, Gus, lho dhisik ku sono anduk to. Lah kok ora. Lah iki wong nyolok anduk. Repot. Napa albedo ta ngono? Anduk. Kalau tulisannya pegon anduk mbek ndok kan. Padha. Ana wong khotib muni, sakniki kathah tiyang main gruncung. Tulisan pegon kroncong lho, dene musik kroncong. Lah dene tulisane kan nganggo wau diwaca gruncung. Sing karo iki apa wae gruncung. Agene ora paham. Ya saya ulang lagi ya, di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya enggak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak jawab saja. Wajib duhur goblok. Duhur. Perempuan wajib duhur enggak? Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan. Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur. Katut goblok kau gara-gara. Dari lego dari ya tadi pakai aroita tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Ya. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib, tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja salah no, kan bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwon tanpa sempurna. Lanang tenan Pak Basori maksudnya. Orang kayak Hamdani ini. Oh, orang wedok kurang lanang sama aja. Ya Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin.
Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib enggak wajib, tapi li'annal jum'ata iku asqatat al-fardhu anil kamilin. Fali'an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa? Aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan ya bosan. Senang metu. Sholat lah senang apa? Itu senang betul. Oh, sudah nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau Habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lo yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram. Itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih. Fikih itu ya unik. Makanya di fikih-fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah. Itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya, kayak saya golek bojone wong mau contohnya, karena kadang ya halal betul. Sing paras kan halal tenan. Yang kok didelok rai halal mbek rai. Nah, begitu delok tok haram meneh. Nah, itu kan jelas. Nyatanya enggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sampean mau ngapal kaidah tok kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan nak senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ra gelem, loh.
Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haramno sing lanang yo nganggur, melarat iku yo lara. Pemenang mbok haram, lah Pak jamin kula ta. Wah malah lara. Wis ngaramno malah kon jamin uripe. Meneng ae kok sawangane ganahi mungkar. Sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini. Kadang fikih ya lucu. Ono wong lahir. Langsung mati. Wajib disolat 3. Ndak jawab saja. Ndak, mboten yakin. Sing wis bentuk wong lah. Ora kang urung tau urip blas. Siktu lho. Asik tuh sing pokoknya enggak ada hidup sama sekali. Nah, kalau istilah itu enteng kang misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis saja. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu ora wajib disolati. Alasannya lucu alasan itu. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge muqitatul lahmin itu sepotong daging. Itu fakir kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucune meneh ngene. Orang melahirkan itu wajib mandi ndak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Dari fakir tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak iyo hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko kok. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Ambani rontok kono ilmune wong ora. Maka alasannya li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi dah. Wah itu rata mani ya 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama pakai bah sepo-sepo ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong mojo mesti iso bantah taslim kan. Oh taslim kan. Mani metu sak njrite wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben? Oh bayi ini Pak Bosor itu 5 kilo kan. Kilo. Kilo mani. Ini primatur 1 kilo. Nggak biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat juga bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibyan, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu tadi. Ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, enggak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah qobla budui sholahiyah. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masrob dari min aini, dari mata sumber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut wa kulluhum min Rasulillah multamisun khurfam minal bahri auraswa minat diami. Mohon kalau terus nong. Sumakola fi syahil minhat intaha. Terus nanti dong. Fa'in adu qoriban urfan jazal bina alama manto. Mohon kula waca sing far'un ya sing masalah Jumatan enggak sampai berapa? Setelah far'un itu 1 2 3 4. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat bener 1 2 3 4. Ini wasuilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilal lan den takoki pirsa sapa al Bulkini Imam Bulkini
Wasuilalan dan sunguni pirsa sapa al-Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlahe ahlul qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna nata salat sapa ahlul qaryah al-jum'ata ing jum'ah bi zuhur atau zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dhuhra. Salat sapa ahlul qaryah az-zuhra ing zuhur ala madzhabis Syafi'i. Karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajaza lan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama sing pro ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini wa wa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam. Iku nek ana desa binaan wong 20, wong selawe iku ape Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Ini itu naif sekali. Makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini rahatam. Orang tok tatimatun. Kita macam tatimatun, tatimatun. Umumnya kayak gini. Tatimatun. Ini usum-usuman. Kayak tatimatun atau tatimatun? Tatimatun. Nak sama nutuh. Saya bantah-bantahan menanggi. Orang bantah-bantahan. Tapi juga gelut bantah-bantahan. Nggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2. Dulu ketika saya merantau di Jogja itu, aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau gue santri. Ya mesti langsung melo. Orang wis melarat terus gak duwe santri loro kan yakin. Wong alim berarti santri loro. Ora perkara ana sikit bayar harus diulang kan. Ora iso ngaji yo semari loro. Ora kok ki debutan santri loro men ekonomi jetir atau diulang ngaji. Ngulangi ra tau men ngongkon. Oh kriminal lho. Ya ngulangi ra tenanan ngongkone. Naudzubillah ujuk gemen niku. Kudu ditobatno ki ngene. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga aku iku badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Lubang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau coba Fatihah ya ora fase. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ada. Bali lho, kiai ini ra ada kok santri itu bali lho. Santriku bali koyo hamdani modele kotok. Jadi ngajine ora takit tapi kotok. Kotok iku pokoke ora arba'in, kodok. Iya ada lho Gus. Aku mendingan gak, aku gak ya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya aku kenal pangeran kowe ora kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho wong ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumatan. Pangeran sing ngangguke atine atus, wong latihan Jumatan ora mbok hakmu rasa. Kok tunggale ana wong latihan cacilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong cacilik kok mlaku bener. Mas yo gedadap-gedadap wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani. Yang latihan kok ada berasa, yang tinggal kan latihan ya sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan hanya arba'ina. Rajulun itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lho nak anane ni anak ra roh pantes lah wis sarah. Utawa Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe wae ora.
Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada mu'in, ada takrib itu al-wajiz. Mereka yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi ini al-wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk al-wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajut Thalibin, semuanya nginduk al-wajiz. Terus al-wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenenge Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajut Tullab. Jadi yo dagelan lucu-lucunan. Minhajut Thalibin metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir Tullab. Kan kadang ulama guyon ta. Lah ya Minhajut Thalibin disulap jenenge Manhajut Tullab. Terus bedane apa sih? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya Thalib bisa Tullab, bisa Thalibin. Nah, tapi kowe ora roh ngaji, wah iki kitab yang berbeda-beda iki. Minhajut Thalibin, sitok Manhajut Tullab. Lalu kalau nu kagum tenan be Quran nu ngetonon ahli bahasa nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan? Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajaroh. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Lan kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Kau mikir utang anak cucu masuk. Lah kula mboten niki Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan enggak mau satu ala namatin wahid, satu metode. Karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervari. Sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak. Paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajarah. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu ya dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, wong singkat pitulah ngerasa. Artinya ape bina latihannya wis divonis. Google itu kali ada wong cah cilik latihan mlakune sik kudu tiba, mlaku niki gak sah. Langsung melayu maraton. Kacau. Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya takbir di mu'in itu jenenge Jumatan ku arba'ina. Tak takok iku mu'in sing ndi ya mu'in. Saya mengesahkan yo takbir mu'in mangsamu takbir. Itu tadi kan itu kecewa berat saya. Itu tadi. Lah ya mereka coba ketika mereka tidak bilang salah alasannya apa coba? Karena di mu'in itu syaratnya sahnya Jumatan arba'ina. Lah ya mu'in sing ndi? Ini yang cerita ke kitab. Lo kalau adanya di Masmuk gak roh pantes untuk maju larang tenan. 17 jilid. Zaman kalau tuku wis 2 juta 700. Karena saiki gak ngentekno pedet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Masmuk gak tahu pantes, adanya di Mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan ben kiyene yo seneng masyarakate. Dan ning dinggon gedhe kok cilik, cilike wis ra disahno kan kacuk.
Ya so gede Kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak makanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak gelem iada Kang. Ke iada ngerotok suudzon untuk pengiran aku mah. Lan arah ditompo ben ra ditompo lah. Sementing husnudzon. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama. Dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak yang muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan mau 30%. Bareng latihan mau wong 30 Mbak Arani. Puasa. Piye? Wong ora dinurah diblet. Ning tengah kota akeh wong wudu, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan Mbak Arani. Atimu lho putra. Nuranimu ngono. Lha sampeyan pangeran tersinggung. Lah ya le cuma ono wong sujud kok. Lho nek bahasane Jumatan rasa cek pantes. Lha ya ono wong sujud kok Mbak Arani ora. Sah. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono ki iso jawab. Ayo sing ning kene Hamdani iso kejawab. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nah pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Oh sujud itu keren kan. Pertama ono ikra wasjud. Matahari. Sebenarnya kowe diumumno ning masar. Iku ono Kiai Hamdani gak ngesahno sujud. Iku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan nang 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Mbek pengiran truk Hamdani. Itu tahu ngaji mu ento ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara jabatan terus dimaklumi ya wis ora hatam ya. Mergo nak hatam ana tabir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak hatam lho Gusti ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya wis nak takoki meneh apa? Hatam ora, bosan. Sing tegas ya, Bro. Lah boten hatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten hatam, iku probleme takokane ora hatam kok kecangkeman. Nah iku jaringan, tapi kalau jaringan insyaallah muga disepuro pangeran. Nah yang jelas kula niku gadah niat saya nggih. Niat saya sangat nggih. Aja geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah ya Gus, aku mergawe iku wis ilegal loge. Negara nganggep aku iku ilegal loge. Kok kangen pangerane kok ora oleh. Maksudnya kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yuk Jumatan iku Gus kok ora oleh. Mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono opo? Aku wis sah-sah aku nang jawab iki wis sah-sah. Wis takoki kiai muni Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Artinya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono anggere Jumatan 20. Sapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Dadi ana barokah. Go weden-weden. Ya anak hikmah itu. Tapi sapa sing karo Hamdani? Sapa Hamdani? Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya kan yo. Kira-kira tambah seru tambah taklim. Ya kalah berani. Orang anak berani mari. Nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in. Dan Imam Bulki ini enggak ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Sapa sing ora alime Imam? Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itqan iku mergo nyimpol ke kitab gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahno iki Imam Bulki ini ora Hamdani boten gak ngawur. Sinten? Bulki ini. Dadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya enggak pati nopo masalah fikih itu kula niku masalah mboten fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15.
Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke anggere Jumat. Jumat kok dhuwur. Kok iki eling ya pertanyaane kadang kali pantan ya le Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Dekne ya wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal lagi le Gus wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Ngok perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi, Jakarta, Wong Samin, di Jakarta ada perumahan di Jogja di Jakarta, Sawangane itu kan banyak. Paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek ya aliran sesat iki duhur. Jumat kok salat. Sama-sama aneh kan? Mendingan kita terkenalkan fatwa ini dan ini tidak sesat menyesatkan. Ini kitab muhin, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng mu'in wa arba'ina rajulan. Nah, ketemu aku mu'in sing diam. Ya mu'in mau sing. Oh, tapi matun. Jadi matun gak ketemu. Enggak terus no debate. Nak si bro milisi ya tamulasi kowe macam bu. Si bro milisi nak kon. Waduh kok rukun. Nah, ning daerah tertentu ngulasi ana sampeyan. Milisi. Oh, milisi Taliban malah. Milisi kan? Oh, milisi. Apa? Malisi. Wah, nasibe jeneng-jeneng niku sakake. Nak Zubair ape Mbah Mun. Mbah Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kula riyen niku nderek nyari dokumen niku. Mergo riyen dereng dicetak. Diutus Yai kan nyetak. Lalu zaman dikarang niku diderekno Basal Mahfud, ya Basal sing terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Ibu Basal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Basal adik buyut kula, adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan. Masyhur ngendikan. Ajamiyun fasna bihi masita. Napa? Ajamiyun fasna fihi masih jeneng ajam sauni-unimu ngono jenenge. Lah Jajal Tirmidzi ku jenenge pira? Ayo. Zaman Menteri Agama iku muni apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ono sing roh. Ora ono KTP ini. Lah yo ajamiyun fasna bi masih. Ayo Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ana sing maca apa? Kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah? Ki nek maca apa? Atau jero kan atuh. Lah aku maca piye? Kan maca apa? Iso maca Bardisbah ya akeh. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng iki. Gendeng-gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ora ora. Tahu desa Bareng ya. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Ya itu. Bareng gendeng. Rendeng. Itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gobur, itu orang Padi. Itu nak ngajak bapak, "Ya Nur Salim, monggo golek pecel lele." Pecel lele, dia nama aku. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca, orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama
Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyida. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ana semoco sibromilisi, sibromulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia ora tau krungu soal. Terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur Soko, kena masyhur. Ukurane masyhur. Oh, kono, maksudnya terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand-brandan. Mohon kalau terus nol. Niki jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti Wakot ajaza, sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayusollu al-jum'ah. Dawuh Imam Bulkini wa huwa qawiyun. Faidha qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ya salat Jum'ah. Wa in ikhtatulan namun ati-ati sapa ngakeh fasallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ta ing Jum'ah. Ya bacane fasallau ngene ini fi'il mandi. Nak sallu ni fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa zuhra dawe kana hasanan. Umpama do ikhtiyat bar Jumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib ya ora darani. Nak mereka ikhtiyat bar salat Jumat kok salat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Lane go buktene ora wajib kula mboten ate ya ada. Engko nak kabeh ya ada rak dadi ada wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Lane kula mboten buron ya ada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada ya. Jadi ini penting, saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata ki setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota. Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah. Yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Ini kan belum punya tradisi ke Islam. Ya jadi mohon barokahnya ngaji ini itu ya. Pun ngentos yadan mungkin kalau waca takbir ya, badan niku sampun. Pun gini ki tabarruk kalian ulama-ulama riyen niki kula waca sing teng I'anah nggih. Terus niki takbir yang wonten teng kitab I'anatut Thalibin nggih. Sing dikarang dene Said Abi Bakar Sato. Ya kula bolak-balik matur pokoke kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki nggih kula bolak-balik matur misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Said Abi Bakar apa? Satu. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jum'ah, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca nggih. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mawon nggih. Nah teng kitab niki 59. Kita nanti iki pokoke kitab murah niku ya tapi teng kauluhu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Fayya min khosa'isina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li atamil usbu.
Allah itu membuat Jumatan sebagai mahat rahmati, sentral dari rahmatnya, dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jira disahnon, kan yo aneh. Wali siddati i'tina is-salafis shalih biaka yaquruna ala surut. Niki masih cerita dulu. Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saya tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal loh kalau riyen, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni sing wis komat semandek mah. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah suwe, Pak. Nah, imam sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi ya anak itu unik. Beliau jelas fatwa, kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim, meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang Iana, itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, ilmunya ku kondi. Ini muen di syariah antara sarah dan matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kerah lagi toh suka wamuk. Aku yakin Hamdani gila roy lagi. Gak diwamuk cek fatwa. Maksudnya ngomong terus kok ora. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya. Ora. Angel temen darani fatwa ora rido. Drengki jeneng ngono kok ora rido. Lagi jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu gitu. Terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayah. Iku rong 40 lah yo. Jumatan lho oleh jeder. Lho iya. Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi? Lah rumang samu saya tapi bakar satu gak luwih Syafi'i di bangkuwe. Sak Syafi'imu Syafi'i sing ngarang ya ana rumang samu gak madzhab. Lah Imam Bilqini rumang samu gak. Oh jangan ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya kadro kayak Kudus, kayak Rembang yang itu cara kula ya ana terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Attas. Tapi kitab sekarang yang katanya Habib Zain angkatan saya banyak lah. Ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqamatu sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya anak-anak mau duhur-duhur kok apa Jumat kok duhur. Ini kalau wajah ini zikru kalami sayyidi ini mungkin kalau tinggal sampean pegadakno ya takok Hamdani ini. Tapi cokon moco. Fatwa malah dintim. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Masa ila ahliku. Ini konteksnya gitu. Masa ila ahliku rasaghira wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in. Wa illam yakmulu arba'in. La siyama idza stama'a samaniyatun. Awisna asyarah ukurannya itu ya 8 atau 2. Terus walam ya'murhum bi adati zuhri.
Memang harus tegas karena kalau iada itu nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang nak iada. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ngono yakin tak jamin niku. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Mulane cara kula nek kadung wani ke Jumatan aja kon dhuwur, iki mutung Kang Ali. Lah lha opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dada ngono ae pokok. Lungki to Pak Basri, sekali kedurne kan perpikirannya. Lagi kenapa Mbah kok dhuwur malih? Mergo potensi gak salah, ora usah salat menisan dhuwur langsung. Ini kan ngadepi wong awam lho ya. Sing ora awam ngene iki lho. Mulane cara kula niku ora usah iya ada. Cara kula sebaiknya di desa-desa itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus ngewa ukurannya la siyama idza stama'a samaniyatun awisna asyara min ahliya. Cara kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang omah perumahan kan wong bingung kabeh. Nah, wis kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Lah piye? Lah wis mergawe salat Fatihah halal wis kafarah apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahajul fuqara waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya minimal mriki disebut 8. Awisna asyar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi adati dzuri. Habib Al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasohira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadroh kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlu hadroh kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngobai mereka, kalau ndak harus ditak. Kadang-kadang itu pinjamnya Satpol PP obrain arah belum apa? Sebentar gitu. Paham ya? Terus walam ya'muruhum bi adati dzuri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati dzuri wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro ndak ya ada. Di bola aku sama nak ya ada. Makanya santri kula bali lho, sembrono. Wong kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyar. Oh, wah ikhtiyar iku bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan, Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah opo le Mbah kangelan Jumatan, nah akhirnya tetep dhuwur. Makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan wajib, ketemu kanca, lali utang, ngomong wahjul fuqara wa idul masakin, terus khotbah aja suwi-suwi mari bosen. Dimana dawe Nabi kan ngono min ma'innat ketara fikih wong pinter ora iku nak khutbah cepet. Angger khutbah suwe ora iso ngaji ngono ae. Utawa latihan nyai, soalnya ku pilihane loro iku. Tapi nak dawe Nabi jelas wa yutilus sholata wa yaksurul khutubal jumuiyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Cepet sangka iso, aja cepet mergo ora iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetap mutu, aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ra diwaca iku. Wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirsan ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saulang Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramaikan dengan wujudnya kan itu dadi aneh nggih mboten. Lah iya Islam kadung darani dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramaikan, enggak diiklankan dengan Jumatan. Makanya wis lakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mazhab Hambali ku ala nyebut 6. Pokoknya aja loro ya.
Nak loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknane kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan? Berduaan. Makanya kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi, maknane wong 8 bareng-bareng ngono. Geng motor ya 8. Wong loronan ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan uga ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya enggak harus 86. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Wah, belum ya, kayak. Udah ada. Perasaanku nak papat itu cek urung geng. Nganggo rasa Indonesia mau darani grup itu, Bro. Ngomong sak dhuwure 40. Nggih pokoke nek teng mriki sing master niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6, pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki cocok kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in, I'anatut Thalibin, terus niki kitab jenenge kitab Tadhkirun Nas napa? Tadhkirun Nas. Khirson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulu tam fil iqadil jum'ah bisalah satin ahaduhum al-imam. Jadi ana kitab jenenge al-qaulu tam. Maksudnya qaulu tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang di antara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Wong jenenge kitab wis al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalasatin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu dhaif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabri'ah itu yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa redaksi yo no ulama sing itu kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sigot tamridi kama qala ba'dhum sigot tabri'ah itu kan ada aturannya. Simpen. Tapi aja go fatwa. Ya diterkibis sik digoleki makna. Engko cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. Lah iki jenenge istihad jimaiyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu lah ngono. Golek sing padha gobloke ra khatamu. Golek sing padha ra khatam, ki khatam. Khatam. Wow, jojo engko aku kalah. Dan ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat setunggal gitu. Piye-piye Jumatan niku termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidun ayyam. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang di jam awal kayak kurban unta, kurban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara wa idul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era putuhe ra di umat. Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mok 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Umpama 40 tenan Jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibakas Muin. Kalaupun 40, sudah 40 kan ada problem, ada saja yang 2 enggak sah. Padahal sekali yang 2 tidak sah, semuanya ikut tidak sah. Karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Mas kamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Gitu, tadi kan seperti itu. Ada masalah. Malah pulau suwon nih, tabarok kalian mbah-mbah yang pendiri Pondok Damaran, pokoknya pulau suwon. Mungkin ini badai Ramadan, mungkin kalau ngawas terakhir mungkin badai Syawal kalau pikir malih. Mungkin ini badai ini kalau langsung ke Jogja pergi nopo. Senin siang kalau nonton acara teng Sarang teng Anwar lah.
Biasanya kalau ngantar teng Jogja itu Ahad, tapi kalau hari ini kalau ngantar teng Jogja kodok takjil ya, takjil tugas. Ini jelas kalau seneng ngaji ngene seneng. Kalau suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur, Nabi datang ke masjid, ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamu al-fiqh, yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula, mereka itu fayatun, mereka berdoa. Insya'a ajaba wa illa ya enggak. Mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau mau bergendak ya disebadani, nak ora ya ora. Terus, tapi kalau mereka ini belajar ilmu, maka selalu baik. Karena ilmu itu selalu baik. Ora donga dulu ana langit bumi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Masyhur ini. Kata Nabi, wa inna talibal ilmi, sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khairah, itu didoakan semuanya hatta al-khud fil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Orang Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamu al-fiqh, yang belajar apa? Fikih. Karena ini fikih mendesak sekali. Coba orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jamun. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jamun nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah, tangi turullah, lagi sumpeklah Jumatan. Barokah ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Nah, khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ora ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jari ini berdasar fathul mu'in. Jari cara mu'in sing aran sik sugih, mu'in ku sing dile cung. Wong aku sing aran mu'in cek eling. Ning kono iku tak terterano wasuilal bulkiniyu. Hilang mbah pas bab iku hilang. Nah saya kecewanya bukan apa-apa Kang. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh, mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Ya judulnya nyatanya Doraron. Lah ya saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa? Supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyudhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Itu yang dimaksud idza dzaharatil fitanu wal bid'u falyudhhiril alim ilmah wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu pating selingkrah, fitnah pating berserakan, falyudhhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune. Carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhkirun Nas. Kita omongkan, cocok dimpet dewi. Fal yudhir al alim ilmah. Ya kalau balik mal idza zuharatil fitan wal bid'u fal yudhiril alim ilmahu. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.